Tuhan Yesus, kerinduan mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Ini lagu yang indah, lagu favorit saya, saudaraku. Lagu yang sebetulnya kalau kita resapi dengan sungguh sampai kedalamannya, ini adalah sebuah lagu yang mencambuk manusia lama kita. Dan tahukah saudaraku, pada sore malam hari ini, renungan yang akan saya bawakan ini adalah pergumulan saya di hadapan Allah. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya berhadapan di hadapan Allah di kamar doa saya mencoba merenungkan, Tuhan, aku minta ampun di hadapan-Mu. Ini tadi, renungan ini baru selesai tadi jam 4, saudaraku. Saya berpikir begini, aku gak melakukan dosa apapun. Contoh seperti berzina, apapun lah yang dunia katakan dosa, aku gak lakukan. Tapi Roh Kudus kuat, saudaraku, di dalam hati saya. Dia berikan satu titik, satu penerangan di dalam rongga hati dan jiwa saya. Kamu gak lakukan sesuatu yang berdosa nak di hadapan manusia lain. Tetapi ada sesuatu yang tidak membuatku nyaman dengan hidupmu. Tahukah saudaraku? Dan dosa itu seringkali banyak dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, aktivis gereja dan para pelayan Tuhan. Kita seringkali sembunyi di balik aktivitas pelayanan kita. Kita seringkali sembunyi di balik aktivitas kerohanian kita. Yaitu satu dosa yang halus, yang lembut, yang tidak terlihat, yaitu apa? Kita tidak mensyukuri hidup. Kenapa saya ngomong begini, saudaraku? Banyak di antara kita diam-diam, kita tidak mensyukuri hidup kita. Kita seringkali menggerutu dengan hidup kita dan kita seakan-akan menyalahkan keadaan hidup kita. Jujur saudaraku, kita introspeksi diri kita. Dan ini dosa yang sangat halus. Seringkali dianggap wajar. Bahkan banyak orang merasa bahwa mengeluh itu adalah bagian normal dari sebuah kehidupan. Tahukah saudaraku, di hadapan Tuhan, hati yang tidak bersyukur itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan merasa bersalah juga, tapi ini sebuah cambukan untuk engkau dan saya. Bahwa kita menjalani hari hidup yang sudah melenceng di mata Allah kalau kita tidak bersyukur. Karena ketika seseorang kehilangan ucapan syukur, sesungguhnya dia sudah kehilangan kemampuan untuk melihat kasih Allah di dalam hidupnya. Banyak orang berpikir kalau aku bisa bersyukur kalau keadaan hidupku baik. Nanti kalau masalahku selesai aku bisa bersyukur kok. Kalau ekonomiku baik aku bisa bersyukur. Kalau doaku dijawab aku bisa bersyukur. Tapi kalau belum, aku belum bisa. Tapi kenyataannya saudaraku, orang yang tidak belajar bersyukur di dalam kekurangannya, orang itu juga tidak akan pernah bersyukur di dalam kelimpahannya. Coba renungkan ini. Seringkali kita melihat orang lain lebih enak hidupnya dibanding kita. Seringkali kita melihat pelayanan orang lebih berhasil daripada kita. Seringkali kita melihat karir orang itu lebih melejit daripada kita. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan kita hidup di dalam ketidakpuasan. Coba tampilkan poin yang pertama.
Masalah utama manusia itu bukan pada keadaan hidupnya sebetulnya, tetapi kepada kondisi hatinya. Ada orang yang hidup sederhana tapi damai, bahagia. Tetapi ada orang yang hidup di dalam kelebihannya, tapi dia tidak bahagia dan masih terus merasa kurang. Kenapa? Karena hati manusia yang tidak dekat dengan Sang Penciptanya, saudaraku, itu akan selalu terus merasa kurang. Karena memang ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Tuhan. Dan banyak orang ribuan tahun, jutaan tahun termasuk kita di zaman ini mencari untuk mengisi rongga kosong itu. Dan kita mencoba menjejali rongga kosong itu dengan berbagai hal di luar Tuhan. Dan dunia terus memperparah keadaan kita itu, saudaraku. Tambah lagi media sosial yang terus kita scroll, kita lihat, kita bandingkan hidup kita. Mulai, kenapa dia bahagia, aku gak bahagia? Kenapa dia sukses, aku gak sukses? Kenapa bisnisnya berhasil, aku gak berhasil? Kenapa pelayanannya maju, aku gak maju? Kenapa berkatnya banyak, aku gak banyak? Akhirnya saudaraku, mulai manusia hidup dalam competition. Berlomba dia. Dan itu melelahkan. Betul Bapak Ibu? Itu melelahkan sekali. Akhirnya kita akan selalu merasa tertinggal, selalu merasa kalah, selalu merasa gagal, kita terpuruk, kita hancur. Poin yang kedua, padahal saudaraku, salah satu cara iblis menghancurkan jiwa seseorang adalah membuatnya tidak menikmati kasih karunia Tuhan dalam hidupnya sendiri. Itu memang agenda iblis untuk kau dan saya tidak mensyukuri apapun dalam hidup ini. Karena iblis tahu orang yang tidak bisa bersyukur akan mudah kehilangan damai sejahteranya. Dia masukkan apapun untuk orang ini mulai meragukan Tuhan dan mulai meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Tidak ada yang kebal, saudaraku. Kenapa pastor buat khotbah begini? Saya pun diserang begitu. Makanya saya buat khotbah ini. Maka saya mau ajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir. Tampilkan poin yang ketiga. Saya mau ajak kalian mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ini ayat pegangan kita hari ini. Ayat yang mau kita bahas hari ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, berarti tidak boleh tebang pilih. Mengucap syukur tidak boleh parsial, tidak boleh sebagian, tapi utuh. Apapun conditionmu, kamu harus mengucap syukur dalam segala hal. Kalimat ini bukan berarti orang percaya harus bersyukur atas kejahatan, penderitaan atau dosa, bukan. Tetapi lebih kepada gini, bersyukur karena di balik semua keadaan itu, seberat apapun itu, Tuhan tetap bekerja membentuk manusia batin kita. Katakan amin, saudaraku. Itu kerennya kalau kita punya Tuhan yang hidup. Ucapan syukur adalah tanda seseorang mulai hidup dalam kesadaran akan Allah. Bukan hidup menurut keadaan yang dia lihat, tetapi dia memiliki kesadaran akan Allah. Orang dunia bisa bersuka cita karena keadaannya baik. Tapi orang yang dewasa rohani yang mengenal hati Allahnya, yang punya hubungan dengan Allahnya, yang hidup sejajar dengan kehendak Allahnya, dia tetap bisa bersyukur bahkan di dalam keadaan yang tidak ideal di matanya. Kenapa? Karena pusat hidupnya bukan lagi kenyamanan duniawi, melainkan pusat hidupnya adalah proses untuk menjadi serupa dengan putra tunggal Bapa, Kristus itu. Kalau ada masalah, dia temukan mutiara di balik itu.
Maka ketika dia ketemu dengan masalah, dia tetap bersyukur. Kenapa? Karena aku tahu di masalah itu aku akan menemukan mutiara Allah. Di setiap penderitaan, di setiap tekanan, di setiap tantangan. Dapat challenge satu lagi, aku temukan mutiara lagi. Ini yang membedakan, saudaraku. Saya rindu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Syukur itu adalah bukti bahwa kau dan aku bisa menerima kedaulatan Allah. Orang yang tidak bersyukur sebenarnya sedang berkata dalam hatinya, Tuhan, Engkau salah mengatur hidupku. Engkau kurang tepat mengatur hidupku. Kau kurang hebat menata langkahku. Seakan-akan kita mau ngomong begitu. Tetapi kalau kita bersyukur di dalam segala keadaan kita bisa berkata secara tidak langsung dari ucapan syukur itu, kita bisa berkata begini, aku tidak selalu mengerti jalanmu Allahku. Tapi aku percaya, kau tidak pernah salah atas hidupku. Amin. Amin saudaraku. Itu yang membuat kita semakin berlimpah ucapan syukur. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti pengajaran di gereja ini dan setiap hari Minggu, surat Filipi, kita belajar dari Paulus deh. Paulus itu bisa bersyukur dari penjara loh. Dia bisa masih mendoakan orang lain. Dia berlimpah kasih, dia berlimpah perhatian. Kenapa? Nah ini kuncinya. Dia selalu bersyukur. Kau dan saya harus begitu. Kalau tidak saudaraku, kita sedang tidak menundukkan diri kita kepada Allah sebetulnya. Di dalam setiap ketidakucapan syukur kita, di dalam setiap gerutu kita, itu tanda bahwa kau dan saya sedang tidak mau tunduk kepada kehendak Allah, kepada kedaulatan Allah. Hidup di bumi ini bukan tempat untuk cari nyaman, karena bumi tidak akan pernah memberi kenyamanan. 2026 digegerkan dengan UFO, betul? Loh iya enggak? Bapak Ibu ngikutin enggak nih? Loh enggak pernah dengar berita ya? Ini sekarang kan baru ramai nih, UFO sama apa itu? Alien. Loh iya enggak? Oh handphonenya beda mungkin isinya ya. Katanya 2000 berapa itu? 2 tahun lagi ya katanya, apa tahu kapan ya? Itu datang itu alien. Katanya. Coba Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. BBM naik. Listrik naik. Semua naik. Tidak ada jaminan hidup ini. Bingung loh. Gaji tetap segitu aja, betul kan? Kamu naikin gaji pengusaha teriak juga. Ayo. Ini repot. Maka kalau boleh saya katakan, Anda dan saya mencari kenyamanan di bumi, tidak ada yang nyaman. Dunia semakin panas. Dulu kalau saya masih kecil pakai kipas angin udah kedinginan. Sekarang pakai AC pun masih kepanasan. Coba, dunia tuh sudah semakin tidak baik-baik saja, saudaraku. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari mencari kenyamanan di bumi ini sebuah kesalahan. Tetapi kalau Anda meletakkan bumi ini sebagai tempat untuk camp pelatihan, untuk aku punya karakter Kristus selama aku hidup, itu baru benar. Untuk mempersiapkan seorang warrior untuk menuju kepada kerajaan Allah, itu benar. Makanya kalau kita sedang mengalami kegagalan-kegagalan, tidak apa-apa, kita sedang dilatih untuk rendah hati. Gagal kita belajar rendah hati, ditolak kita belajar hancurkan ego kita, menderita kita belajar untuk membangkitkan motivasi kita di dalam Tuhan. Kalau kita kehilangan orang-orang yang di sekitar kita, kita kehilangan yang kita cintai, kita kehilangan apapun, kita belajar untuk mulai hari ini aku belajar untuk melepaskan cinta duniaku. Itu camp pelatihan. Maka saudaraku sekali lagi, kita seharusnya berkata begini, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, apapun dalam hidupku, pasti ada pembentukan yang sedang dikerjakan Tuhan untuk aku menemukan mutiara ilahi dalam hidupku. Katakan amin saudaraku. Ini yang harus kita mengerti. Karena banyak orang yang
merasa dirinya baik, aman, aku tidak melakukan dosa besar seperti yang saya pikirkan tadi di awal-awal. Tapi hatinya, mulutnya penuh dengan keluhan, kecewa. Gak bisa saudaraku. Orang Kristen tuh banyak begitu. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Semua bisa dilewati, tapi kau melewati dengan keluhan. Menggerutu, kau tidak mengucap syukur. Kenapa pastor ngomong begitu? Saya pun juga begitu seringkali. Maka renungan ini menemplak saya dan menemplak Anda. Halo? Betul apa enggak betul? Kita enggak berbuat dosa loh. Kita enggak nonton film-film enggak bener. Kita enggak maki-maki orang. Tapi kita mengeluh, itu dosa. Ini yang sering tidak kita sadari saudaraku. Karena ketidaksyukuran itu adalah bentuk pemberontakan hati yang paling halus. Ingat ya saudaraku, bangsa Israel itu contoh jelasnya. Dia lihat Tuhan sertai dia. Dikasih roti, laut terbelah, apalagi tiang awan, tiang api, semua dia lihat. Tapi anehnya mereka itu masih bersungut, tegar tengkuk terus. Apa bedanya mereka dengan kita? Sama. Gak punya jodoh, dikasih jodoh. Kasih jodoh ribut terus berantem, bingung lagi bersungut-sungut. Kenapa sih Tuhan kirimin aku jodoh model begini? Menikah, pengen nikah punya masalah. Repot lagi, ribut lagi bersama Tuhan. Kenapa sih Tuhan kirimin aku pasangan kok gini, kok gitu, kok gini, punya anak. Kenapa sih Tuhan anakku dablek banget begini? Banyak yang menggerutu. Kadang kalau saya menggerutu Bapak Ibu, saya ingat dulu waktu saya sekolah teologi. Pertama-tama sekolah teologi saya ngomong begini sama Tuhan. Suatu hari aku pengen punya gereja Tuhan. Nanti ya, kepingin punya gereja. Ada alat musiknya, ada yang main musik, ada. Dulu kan saya enggak ngerti kalau ini namanya apa nih, Videotron, taunya OHP kan dulu kan. Pokoknya ono gambarnya begitulah. Begini. Sekarang dikasih, mumet palaku. Mau pecah pala saya. Gak bersyukur akhirnya. Ngapain sih Tuhan kasih aku gereja begini loh. Tuhan bingung, loh kamu dulu minta gereja, sekarang aku kasih gereja, kau sekarang pusing minta nyalain aku. Loh itu saya Bapak Ibu harus tahu. Anda pun juga sama, saya gak tahu apa, tapi pasti ada. Pendetanya ada, masa kamu udah ada bangetan. Ya, saya begitu. Sekarang punya gereja pusing. Ngurusin manusianya, ngurusin tetek bengeknya. Pusing. Sekarang saya ngomong, Tuhan, aku gak mau gereja lagi. Loh, piye ini manusia satu ini? Betul apa gak betul? Susah. Makanya saudaraku, sebetulnya kita itu sama bangsa Israel gak ada beda. Pengen pelayanan, dikasih pelayanan. Sekarang capek pelayanan, aku kerja sama pelayanan capek. Lah kemarin nangis-nangis pengen pelayanan. Itu contoh. Doa-doa minta anak, dikasih anak. Sekarang ngeluh, anakku susah ini itu. Hei, kita itu begitu. Kita tuh gak pernah bersyukur saudaraku. Kita itu selalu merasa Tuhan itu kurang terus. Kayak bangsa Israel, hidup kami lebih baik dulu di Mesir. Kenapa Tuhan bawa kami ke tempat ini? Padahal Tuhan sedang ngomong sama bangsa Israel, kamu tak bawa ke tanah perjanjian. Mungkin hari ini Tuhan juga sedang ngomong sama kita begitu. Nah, bertahanlah. Kamu sedang kubawa ke tanah perjanjian. Disinilah kita belajar sesuatu saudaraku, bahwa mujizat, kalau dari bangsa Israel itu ya, mujizat itu tidak otomatis membuat hati seseorang itu benar di hadapan Tuhan. Bangsa Israel lihat mujizat tiap saat, tapi dia tetap hatinya gak benar sama Tuhan. Betul apa enggak? Setiap seseorang yang melihat pertolongan Tuhan berkali-kali, ditolong Tuhan. Ada lagunya kan,
Berkali-kali kau menolong, berkali-kali. Wis, jangan dilanjutin ya, cukup. Tapi tetap kita tidak mengenal hati Allah. Tuhan tolong kita berkali-kali. Stephen Lim, saya menolongmu berkali-kali melewati semua badai pelayananmu. Oh iya. Halo? Iya enggak? Tapi kita dasarnya orang yang enggak bisa bersyukur. Kita enggak lihat pertolongan Tuhan ketika melewati badai-badai itu. Kita sungut-sungut terus. Itulah Stephen Lim. Dan saya bertobat. Loh, saya naik khotbah itu khotbah tentang saya, Bapak Ibu. Karena yang bisa dikoreksi itu saya sendiri kalau khotbah. Yang bisa diobservasi itu saya sendiri. Kadang saya bisa muka tuh tanya istri saya nih, murung begitu. Kenapa? Rasanya tuh beban pelayanan itu satu tronton Bapak Ibu. Itu di pundak saya rasanya. Nih muka saya kalau di rumah begini Bapak Ibu. Kalau pas tidak bersyukur begini. Lihat muka saya gini judak gak lihat saya. Anak saya lihat saya begini gimana? Iya. Dedi makan, iya. Susu makan dulu. Muka begini. Betul ya Bu Lisi ya? Begini. Saya tidak tahu apa yang menjadi hal dalam hidupmu, saudaraku. Tapi ingat baik-baik, poin yang keempat. Tampilkan, ingat baik-baik. 4, poin yang keempat. Ingat ya, hati yang tidak bersyukur itu selalu fokus pada apa yang belum dimiliki, bukan pada apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kita seringkali menggerutu, jengkel, tidak nyaman, apa, itu karena kita fokusnya kepada yang lain. Padahal di tangan kita ada banyak yang sudah Tuhan titipkan. Makanya saya ngomong sekali lagi, ketidaksyukuran itu sangat-sangat berbahaya. Karena perlahan itu akan membuat manusia kehilangan kepekaan rohani, on fire-mu mulai padam, mulai lelah melihat hidup, mulai malas berurusan dengan Tuhan, doamu mulai kering, pelayananmu hancur, pelayananmu kering, dan semua ibadahmu jadi rutinitas. Dan akhirnya saudaraku, hidupmu jadi beban. Rasanya beban, pelayananmu jadi beban rasanya. Itu yang mengerikan. Kenapa? Karena jiwanya penuh dengan keluhan. Nanti semua hal kecil akan jadi keluhan untukmu dan untukku. Semuanya. Dan kau tidak akan pernah bersyukur dengan apapun akhirnya. Poin yang kelima tampilkan. Dan keluhan adalah bahasa hati yang tidak menerima proses pembentukan Tuhan. Artinya tidak menerima itu apa? Gak terima dengan apa yang kau kasih itu, aku gak mau Tuhan. Ingat saudaraku, kadang Tuhan sengaja mengizinkan kita melewati keadaan yang memang tidak mudah. Bukan karena Tuhan membenci kita, bukan. Tetapi karena Tuhan sedang membentuk kualitas jiwamu dan kualitas jiwaku. Itu yang harus Anda pahami. Karena Tuhan tertarik dengan seorang manusia yang punya karakter anak tunggalnya. Dan anak tunggalnya ketika di bumi ini tidak melewati hari-hari hidupnya dengan mudah. Bahkan puncak penderitaannya di kayu salib itu dan mati. Kekristenan harus sampai di titik itu untuk mengolah hidupmu dan hidupku sampai di titik penderitaan, mematikan manusia lama melalui masalah, melalui apa. Supaya kita serupa dengan Kristus, tetapi seringkali tidak kunjung serupa. Ujian itu gagal kita. Kenapa? Ngeluh. Responnya dijaga tapi lupa, ngeluhnya dikeluarin. Fail. Ngerti ya? Kita jaga kudus, jaga kekudusan pikiran, jaga kekudusan apa. Tapi seringkali ini latah, ngeluh. Aduh. Saya itu kalau ada masalah di dalam pelayanan, si A bermasalah gitu, saya nomor 1 saya ngeluh. Aduh, ono meneh. Betul.
Itu saya, Bapak Ibu, ini gembalamu. Saya dapat cerita nih misalnya, mulai gini lagi. Respon saya nih, istri saya ada. Saya responnya gimana? Aduh, ngono meneh. Kapan toh Tuhan beresi. Betul. Ini saya tidak pengakuan dosa sama kalian, enggak. Tapi memang ini fakta, saya ngomong jujur. Apa meneh ora bar meneh. Aduh. Tapi saya diingatkan Tuhan, saya ditampar oleh Roh Kudus. Tidak boleh kamu begitu. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Nanti kalau gini saudaraku. Kalau kita terus menggerutu, kecewa. Nanti kecewa itu jadi keluhan, jadi kepahitan, jadi iri hati, jadi kemarahan tersembunyi kepada Allah. Seringkali kita tuh marah loh sama Tuhan. Nanti meledaknya di akhir. Waktu ada masalah paling pekat, jadi kamu meledak. Bom! Cuma ikut Tuhan. Cuma pelayanan. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Percuma. Untung Tuhan Yesus gak ngomong begitu sama kita. Cuma gini. Walaupun mulut mereka tetap berkata puji Tuhan, tapi hatinya, batinnya penuh dengan protes sama Tuhan. Inilah dosa yang sering tidak disadari orang percaya. Kau dan saya bisa aktif pelayanan. Saya masih berkhotbah, Anda masih jadi worship leader, Anda masih jadi singer, Anda masih pelayanan semuanya. Tapi dengar baik-baik, diam-diam kita tidak menerima hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita banyak grundelan di dalam hati kita. Semakin seseorang mengenal Tuhan, seharusnya semakin dia sadar dirinya itu tidak layak. Aku ada hari ini karena Tuhan. Aku bisa sampai di titik ini adalah anugerah. Nafasku pun adalah kemurahan Tuhan, seharusnya begitu. Tapi berapa banyak orang yang sadar itu? Poin yang ke-6 tampilkan. Orang yang merasa berhak atas hidupnya akan mudah mengeluh. Tapi orang yang sadar dirinya hidup oleh belas kasihan Allah, dia mudah bersyukur. Poin yang ke-7. Karena itu syukur bukan soal apa saudaraku? Mulut. Tetapi soal apa? Kondisi jiwa hati kita. Coba berpikir dengan jernih. Bagaimana dengan kehidupan batin jiwa dan hatimu? Ada orang yang berkata haleluya, puji Tuhan. Saat doanya dijawab. Tetapi ada orang dewasa yang tetap melekat kepada Tuhan saat doanya belum dijawab karena dia matang. Kebanyakan orang di grup ini, yes, doaku dijawab Tuhan, haleluya. God is good. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Tapi yang Tuhan mau bukan di situ, tetapi Tuhan menginginkan produk manusia-manusia yang tetap punya kualitas dewasa di dalam pengenalan akan Bapa. Ketika doa-doa kita belum dijawab, keadaan tidak berubah. Air mata pun menetes tiada henti. Pergumulan tidak selesai, tetapi saudaraku, kita tetap bersyukur dalam segala hal. Artinya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan ketika hidupku pun belum sesuai dengan harapanku. Dengerin ya, ini belum selesai loh nih kalimat ini. Aku tetap percaya kepada Tuhan bahkan ketika hidupku belum sesuai dengan harapanku. Poin 8, ini kuncinya. 8. Harapanku belum tentu. Amin. Jangan dipotong nanti, kalau dipotong harapanku, wah nih Pastor Stephen ngajarnya ngawur nih. Harapanku belum tentu harapannya. Maka dalam ucapan syukur itu, aku berlatih untuk mengenali, menghidupi harapannya Tuhan atasku. Dan mematikan harapanku yang tidak selaras dengan harapannya. Coba baca dulu, dengar dulu, baca dulu. Kita harus mulai mengerti. Harapan kita belum tentu sesuai dengan harapan Tuhan.
Maka di dalam segala ucapan syukur yang kita latih di dalam diri kita mengenal Dia, itu kita berlatih untuk menghidupi harapan-Mu Tuhan dalam hidupku. Dan aku matikan harapanku yang tidak sesuai dengan harapan. Ini salah satu benang merahnya dengan iman kepada Kristus. Tidak gampang loh saudaraku. Maka bersyukur dalam segala hal artinya apa? Aku tetap bersuka cita di dalam segala keadaan. Meskipun harapanku harus kupangkas sekalipun. Dan ku gantikan dengan harapan-Mu. Dan aku berjuang untuk mengenali harapan-Mu di dalam setiap masalah-masalah hidup yang tidak mudah aku lalui. Tapi aku percaya di titik ujung itu aku menemukan mutiara ilahi yang berguna untuk keselamatanku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan di titik itu orang berjuang terus saudaraku. Itulah yang memikat hati Allah. Renungan pagi ini pribadi yang memikat hati Allah. Gak mau dia begini nih. Mauku ini Tuhan, mauku sembuh. Tapi orang yang dewasa tidak ngomong harus sembuh. No, aku mau sembuh. Tapi ku kembalikan kehendak-Mu. Artinya apa? Aku kasih proposal, tapi ACC dari Tuhan. Dan ACC apapun dari Tuhan, aku say yes. Dan aku bersyukur. Aku tidak menggerutu. Itu baru benar saudaraku. Itu Kristen. Aku minta ini, gak salah loh minta, karena dia bapak. Anak saya gak boleh minta apapun sama saya kan ngeri. Halo, Anda bersama saya? Sekali lagi beri tepuk tangan dulu. Contoh, aku minta ini Pak. Tapi kehendak-Mu yang jadi. Sesuai enggak dengan harapan-Mu kalau aku ini? Kalau enggak, jangan. Tapi kalau iya, aku bersyukur juga. Kalau enggak pun aku bersyukur. Wah itu, kalau begitu terus saudaraku, itu memikat hati Tuhan. Ini luar biasa ini. Karena pengenalanmu dan pengenalanku akan Allah itu jauh dibanding Ayub loh saudaraku. Anda harus tahu itu. Ayub itu masih purba sekali. Dia tidak tahu bagaimana sebenarnya memanjakan, memikat hati Allah, dia tidak tahu. Yang dia tahu adalah bagaimana dia beberes setiap hari, betul? Betul? Anaknya pesta-pesta, dia bawa kurban. Anaknya mau gimana, istrinya mau gimana, dia bawa kurban ke Allahnya. Itu pun di zamannya, itu outstanding di mata Allah. Sampai Allah berkata, kau lihat, Ayub, coba dia dibanggakan di depan iblis. Hari ini kau dan saya harusnya jauh sekali dengan pemahaman kita, doktrin teologi kita melihat Allah, memahami Allah jauh dibanding Ayub. Maka hidupmu dan hidupku seharusnya jauh lebih bisa memikat Allah dalam 24 jam 7 hari. Lihat Ayub, sampai di titik nadir, dia garuk dengan beling, dia tetap bersyukur. Orang Kristen hari ini baru kecil. Stephen Lim baru kecil sudah. Enggak usah nilai saya kamu. Ya? Stephen Lim baru kecil udah ngeluh. Bapak Ibu saudara-saudari Rehoboth Semarang baru hal kecil udah ngeluh. Nggak ada syukur. Rasanya hidup itu mau habis aja, udah ribet aja di kepala ini. Coba saudaraku. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Karena orang yang tidak bersyukur biasanya sulit menikmati hidup. Akhirnya hidupnya habis untuk mengejar dunia, tapi kehilangan damai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Penderitaan itu seringkali menjadi ruang pembentukan terbesar dalam hidup kita. Maka jangan takut dengan penderitaan. Karena memang manusia yang disebut dengan orang percaya dipilih untuk menderita. Menderita apa, Pastor? Menderita mematikan manusia lama.
Itu penderitaan buat kita. Kamu di marketplace, kamu harus hidup lurus. Itu menderita. Di pelayanan harus lurus, itu menderita. Gereja ini salah satunya menderita. Karena lurus. Tak tekuk siti tidak menderita Bapak Ibu. Loh betul, saya belajar lurus sedikit, saya lus-lus jemaat ya, pakai kalimat-kalimat yang lembut, saya sayang-sayang kalian. Enak sebetulnya gereja ini, bisa. Tapi saya enggak untuk itu. Saya mau beri yang benar. Ikut Tuhan itu menderita, saudaraku. Kalimat selanjutnya, coba tadi poin yang ketiga, tampilin balik. 3. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalimat ini berbicara tentang keadaan hati manusia yang sudah diproses untuk hidup selaras dengan maunya Allah. Sebab itu yang dimau Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maksudnya begini loh. Sebab itu yang dimau oleh, yang dikehendaki oleh Bapa melalui Kristus Yesus, kamu contoh hidup Kristus Yesus. Supaya kamu hidupkan dalam hari hidupmu. Mengucap syukur, Yesus menunjukkan dia tidak pernah menggerutu. Mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan menghendaki supaya Bapa menghendaki supaya manusia hidup dalam penerimaan total kepada pimpinannya. Belajar untuk lakukan bagianmu terbaik dan sisanya serahkan ke urusan Tuhan. Amin. Amin saudaraku, lakukan itu. Kita gak bisa apa-apa seringkali. Lakukan saja bagianmu. Jaga hatimu, jangan pahit ketika diproses itu. Dan tidak hidup dalam keluhan sekecil apapun, tersembunyi sekalipun, jaga. Karena orang yang terus bersungut sebenarnya masih punya hati yang belum tunduk sama Allah. Dia masih mau hidup maunya sendiri. Itu gak akan pernah selesai saudaraku. Dan itu kita akan masuk di dalam ketidaksempurnaan di mata Allah terus. Sedangkan ucapan syukur itu menunjukkan Tuhan, aku terima caramu membentuk hidupku. Model apapun, aku mau. Poin yang ke-9 tampilkan. Manusia lama tidak mungkin bersyukur dalam penderitaan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar kebenaran yang murni, itu pasti akan, pengenalan akan firman itu pasti akan terus menggerus manusia lama. Dan orang kalau masih mempertahankan manusia lamanya, dia tidak akan mungkin bertahan dengan didikan itu. Dia gak bisa bersyukur. Kenapa? Dia menderita dengan itu. Contoh satu simple. Belajarlah hidup kudus dalam segala keadaanmu. Wah, itu sudah menderita orang. Aku gak bisa karena natur manusia itu menuntut kenyamanan, keuntungan pribadi. Tapi di dalam Kristus orang diajar untuk melihat penderitaan itu sebagai didikan yang membawa hidupmu menuju kekekalan yang sempurna. Pemurnian. Sampai kau bisa serupa dengan Tuhan. Jadi ucapan syukur itu bukan hasil kekuatan kita. Tetapi kehidupan Kristus yang terus bekerja dalam diri seseorang yang mau membuka dirinya, mau merespon itu semua dan menangkapnya dengan cerdas. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Jadi itu yang kembali ke poin yang ketiga. Itu yang diinginkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi engkau dan saya. Inilah level iman yang dewasa. Kita bisa, sekalipun aku tidak mengerti keadaanku hari ini, tapi aku percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal di dalam diriku melalui semua yang harus aku lalui. Saya kadang Bapak Ibu kalau ada di titik-titik mulai buntu begitu ya, saya dapat poin ini, saya langsung merenung bahwa Stephen tenang. Saya kadang menepuk dada saya dan berkata, tenanglah hai jiwaku, ada Tuhan. Tenanglah hai jiwaku, ada Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal dalam hidupmu,
dalam hidup pasanganmu, dalam hidup anak-anakmu, dalam hidup jemaat Rehoboth Semarang. Tenanglah, belajarlah untuk menemukan mutiara itu. Bapak Ibu, ngomong begini gampang ya, prakteknya. Wah, gak main-main. Lutut bertelut, cucuran air mata. Wah, itu bayaran yang memang sampai kita bisa menemukan mutiara itu. Makanya jangan buru-buru gagal, jangan buru-buru patah semangat. Kalau hari ini kau mengalami banyak tantangan hidup, itu artinya apa? Tuhan sedang kasih kamu promosi untuk maju semakin serupa Kristus. Amin gak? Amin gak? Kok lemes kalau promosi berkat langsung amin gitu. Kalau promosi seperti Kristus sepi. Ya, saya pakai kalimat-kalimat seperti yang lain kan. Kita sedang diberi promosi. Promosi untuk semakin serupa. Lemes langsung. Promosi. Kalau saya ngomong, Anda diberkati dengan promosi dari Tuhan. Jadi kepala bukan? Tambah jaya, tambah makmur. Langsung. Tapi kalau seperti Kristus, lah Kristus disalib, masa aku disalib Tuhan? Loh iya. Halo, dibetulin dulu deh. Pengikut Kristus mati berarti orang percaya harus apanya disalib? Manusia lama. Ego diri, sombong. Apalah semualah, kau tahulah itu. Salib. Pelayanan itu seringkali bukan hanya di mimbar begini, hari hidup. Tapi yang paling mendasar itu keluhan ini. Ngeluh. Mulut nih paling bahaya. Kalau nggak ngeluh, gosip. Betul? Kalau nggak ngeluh, gosip. Ada dua itu racunnya keluarnya itu. Kalau nggak ngeluh, gosip. Ngeluh, gosip. Kalau kamu punya dua-duanya, bertobatlah. Sebelum hari Tuhan datang dan menimpa jerat atas dirimu, bertobatlah. Ngeluh, gosip. Terus itu. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya kok senang ngomong-ngomong begini nih ya. Milikilah level iman yang dewasa. Tampilkan poin yang terakhir. Tuhan menghendaki kita memiliki hati yang tunduk menerima proses pembentukan Allah. Bapak Ibu dengar dulu, proses pembentukan Allah itu begini. Kita diberi kehendak bebas, setuju apa enggak? Setuju. Kalau Anda misalnya memilih jodoh A atau B, ada orang yang memang masuk dalam hadirat Tuhan dan minta Tuhan tuntun. Oke, si A. Oke, kita dapat si A. Tapi ada juga orang yang tidak mengandalkan Tuhan dan dengan kemampuannya dia memilih si A atau si B. Yang si A yang dituntun Allah pun, saya tanya sama Bapak Ibu, dalam perjalanan pernikahannya pun pasti masalah ada nggak? Ada. Mungkin tambah banyak. Kenapa? Si laki-laki dan si perempuan sedang di-shaping. Tujuan pernikahan apa? Saling membantu, saling menolong, saling menguatkan, saling menopang untuk semakin hari semakin serupa Kristus. Itu pernikahan Kristen. Betul? Tambah banyak masalah. Kenapa? Diluruskan. Karena papa mamanya belum tentu memahami kekristenan yang benar. Papa mamanya juga sama. Keluarganya, lingkungannya belum tentu. Akhirnya akan ada konflik di dalam untuk menyelaraskan kehendak dua orang ini masuk kepada kehendak Tuhan. Tapi susah juga, pasti ada masalah. Ada proses yang dihajar Tuhan supaya kedua laki dan perempuan ini, satu pasang ini jadi manusia ilahi. Satu lagi, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia cap-cip-cup, pokoknya cantik, pokoknya ganteng, putih, tinggi, hajar diambil. Betul? Betul? Pokoknya ganteng, Instagram followernya jutaan, suap ambil. Apalagi dia influencer, hajar Mina, terserah nanti terserah. Yang penting aku ikut terkenal dulu, masuk dia.
Nikah dia. Ribut terus. Ini sebuah kesalahan. Dan di perjalanan pernikahan dia bisa berkata, aku salah ketemu orang ini. Dengar baik-baik saudaraku. Itu proses juga. Kalau orang itu salah, dia minta ampun sama Tuhan. Aku salah Tuhan, pilih jodoh. Aku salah karena aku tidak mengandalkan hikmat-Mu. Tahu gak Bapak Ibu, dari kesalahan orang itu Tuhan bisa proses jadi sebuah mutiara indah. Amin. Bisa. Yang di sini menikah, ikut tuntunan Roh Kudus. Tapi kalau tidak mau masuk proses Tuhan, hilang juga. Loh, berarti pastor udah gak usah ngandalin Tuhan, toh sama-sama ngawur kamu. Enggak loh, tetap harus mengandalkan Tuhan. Tapi maksud saya, semua hari dari kita ini 24 jam 7 hari harus terus masuk di dalam proses Tuhan yang ketat. Rapat, intens, tidak boleh lepas. Kamu lepas sedikit, wah kamu percayalah omongan saya. Lepas sedikit, mulut ini pasti udah melenceng. Pikiran ini pasti udah liar, hati udah rusak. Maka Tuhan menghendaki kita punya hati yang tunduk. Artinya apa? Mau kita sudah salah, mau kita sudah benar di masa lalu, tapi hari ini aku mau tundukkan hatiku, aku mau menerima proses pembentukan ilahi melalui apapun di tanganku, dan tetap bersyukur dalam segala keadaan, karena melalui semua itu, apa saudaraku? Allah sedang mengubah kita menjadi apa? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau begitu berarti tidak ada yang salah hidup kita. Jadi pulang dari tempat ini jangan menggerutu. Bubuk nyenyak. Setuju? Buang semua obat tidur. Amin. Dulu saya nggak bisa tidur Bapak Ibu. Oke. Saya depresi. Napas saya begini. Napas saya begitu. Saya sampai pakai oksigen. Dibawa ke UGD semua, nggak ada sakit. Bapak depresi. Kasih penenang. Saya nggak mau. Saya duduk gitu ya Bapak Ibu ya. Saya di meja begitu. Saya begini. Kamu mati. Bapak Ibu kalau sudah pernah merasakan depresi, Anda tahu rasanya kayak apa. Dunia ini bergelombang. Saya sembuh di kamar doa. Saya tidak pernah minum satu pil pun penenang dalam diri saya. Saya ngomong kalau saya tidak bisa bersyukur dengan apa yang saya lalui. Saya tidak bisa bersyukur dengan apa yang harus saya lalui dan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup saya. Saya habis hidup saya. Sejak hari itu saudaraku, saya belajar berjuang untuk hidup bersukacita. Tetapi jujur, keadaan tidak selalu membawa kita bersukacita dan seringkali menghabisi area sukacita kita. Saya masih jatuh bangun, tetapi malam hari ini saya mau ajak kepada Bapak Ibu, saya bisa. Anda pasti? Setuju apa enggak nih? Maka Bapak Ibu pulang dari tempat ini, latih bersyukur. Singgol kiri kanannya, bersyukur. Orang kalau bersyukur mukanya kelihatan. Coba lihat mukanya kiri kanan, bersyukur. Polisi bersyukur. Ya, muka kita harus Amin. Keyboardis jangan mencucu toh. Ayo, bersyukur. Amin. Amin. Semuanya bersyukur ya. Kita mau pulang dengan satu hal bahwa aku tidak mau melawan kehendak Tuhan. Tapi aku mau lakukan bagianku yang terbaik. Aku mau usahakan bagianku yang terbaik. Aku mau terus mengucap syukur. Aku mau terus berjuang. Aku mau menemukan mutiara ilahi. Dan aku mau berkemenangan suatu hari nanti. Aku menutup usia di bumi ini. Dan berkemenangan di kekekalan. Amin. Yes. Bangkit berdiri saudaraku. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan.
ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.